Sukses adalah gabungan dari keyakinan, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan kecerdasan. Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Ketika menyebut nama Abdurrahman bin Auf, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah sosok yang kaya raya, dijamin masuk surga, dan sangat dermawan. Menariknya, tidak semua orang tahu apa sih bisnis yang dirintis dan dikelola oleh Abdurrahman bin Auf, serta seberapa besar nilai kekayaan yang beliau miliki. Pada kesempatan kali ini, Ruang Belajar mencoba menyajikan secara ringkas perjalanan bisnis dari Abdurrahman bin Auf, nilai kekayaan yang beliau kumpulkan, serta kedermawanan dan sedekah yang beliau lakukan sepanjang hidupnya. Sebelum kita lanjut, beri support kami ya agar channel kami terus berkembang. Caranya silakan klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Abdurrahman bin Auf lahir di Mekah 10 tahun setelah peristiwa penyerangan tentara Abraham ke Mekah. Beliau memiliki usia 10 tahun lebih muda dari Rasulullah dan 3 tahun lebih tua dari Umar bin Khattab. Beliau berasal dari Bani Zuhroh, satu klan yang sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Ayahnya bernama Auf bin Abdu Auf bin Abdu bin Al-Haris bin Zuhroh. Sementara ibunya bernama Ashifa bin Auf bin Abdu bin Al-Haris bin Zuhroh. Ketika wafat, Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta kekayaan yang sangat besar. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf meninggalkan sebongkah emas yang sangat besar. Kemudian, bongkahan emas tersebut dipecah menjadi bongkahan yang lebih kecil untuk dibagikan kepada ahli waris. Bongkahan emas tersebut dipecah dengan menggunakan kapak. Saking besarnya bongkahan emas tersebut, orang yang memecah bongkahan emas tersebut, tangannya sampai kasar dan mengapal. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga meninggalkan warisan berupa hewan ternak. Ada 1000 ekor unta, 3000 domba, dan 100 ekor kuda. Diperkirakan nilainya sebesar 39 miliar rupiah. Riwayat lain menyebutkan bahwa setiap istri dari Abdurrahman bin Auf menerima warisan sebanyak 100.000 dinar. Diperkirakan setara dengan 350 miliar rupiah. Ketika wafat, Abdurrahman bin Auf meninggalkan 4 orang istri, sehingga total kekayaan yang diwariskan kepada seluruh istrinya sebesar 400.000 dinar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Berdasarkan data tersebut, kita dapat memperkirakan seberapa besar total warisan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika beliau wafat. Berdasarkan konsep hukum waris, hak istri adalah sebanyak 1/8. Jadi, total kekayaan dari Abdurrahman bin Auf adalah kekayaan yang diberikan kepada keseluruhan istrinya dikalikan dengan 8, yakni 400.000 dinar dikalikan dengan 8, ada sekitar 3,2 juta dinar. Nilai tersebut setara dengan 11,2 triliun rupiah. Sebenarnya, apa sih bisnis yang dikelola oleh Abdurrahman bin Auf? Semua ahli sejarah sepakat bahwa ketika sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak memiliki modal sepeser pun. Pada saat itu, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', salah satu orang terkaya yang ada di Madinah. Kemudian, Sa'ad bin Rabi' menawarkan separuh dari kekayaannya untuk Abdurrahman bin Auf. Namun dengan kelembutan, Abdurrahman bin Auf menolak tawaran tersebut. Beliau lebih menginginkan Sa'ad bin Rabi' menunjukkan di manakah pasar karena beliau ingin berbisnis secara mandiri. Tentang apa bisnis yang dikelola oleh Abdurrahman bin Auf ketika pertama kali sampai di Madinah, ada 3 pendapat yang berbeda. Pendapat pertama ada yang menyatakan Abdurrahman bin Auf memulai bisnis dengan berjualan mentega dan keju. Beliau membuat produksi mentega dan keju sendiri kemudian dijual di pasar Madinah.
Pendapat kedua menyatakan Abdurrahman bin Auf berjualan alat pertanian. Beliau bekerja sama dengan seorang pengrajin alat pertanian untuk kemudian menjual barang-barang pertanian tersebut dengan sistem bayar tunda. Abdurrahman bin Auf mengambil hari ini dan membayarnya esok. Sementara pendapat ketiga menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berjualan unta. Beliau menjual unta milik orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Dalam waktu singkat, kurang dari 3 bulan, Abdurrahman bin Auf tumbuh menjadi seorang pengusaha sukses. Bisa jadi beliau adalah orang tersukses dari kelompok muhajirin yang berhijrah di Madinah. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis Abdurrahman bin Auf terus berkembang. Beliau tidak hanya mengelola sebuah bisnis, tapi lebih dari satu jenis bisnis. Beliau memiliki properti yang disewakan kepada para pedagang. Beliau juga adalah seorang pedagang yang armada dagangnya tersebar ke beberapa wilayah, mulai dari wilayah Syam sampai dengan wilayah Mesir. Abdurrahman bin Auf juga memiliki beberapa gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang dagangannya. Beliau juga mengelola usaha peternakan. Beliau memiliki usaha peternakan yang sangat besar di wilayah Baki. Beliau memiliki 3.000 ekor domba, 1.000 ekor unta, dan 1.000 ekor kuda. Selain itu, beliau juga memiliki usaha bidang pertanian. Beliau memiliki lahan pertanian yang ada di wilayah Al-Jurf. Hasil panen dari lahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya dalam waktu 1 tahun. Tidak ada satu orang pun yang meragukan kedermawanan dari Abdurrahman bin Auf. Beliau bersedekah dengan sangat ringan. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf dicatat dengan tinta emas oleh para sejarawan. Abdurrahman bin Auf pernah menjual sebidang tanah dengan nilai 40.000 dinar. Hasil penjualannya kemudian diberikan sepenuhnya untuk perjuangan di jalan Allah. Sebagian digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dari Bani Zuhroh. Sebagian lainnya digunakan untuk keperluan kaum muslimin. Sementara sebagian yang lain diberikan sebagai hadiah kepada para istri Rasulullah. Abdurrahman bin Auf pernah mensedekahkan seluruh barang dagangannya yang dibawa dari kafilah dagang yang berasal dari Syam. Ada 700 ekor unta yang penuh berisi dengan muatan barang dagangan. Kesemuanya disedekahkan untuk keperluan kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf juga pernah mewasiatkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah sebanyak 50.000 dinar. Jika dikonversi dengan rupiah, nilainya sebesar 175 miliar rupiah. Beliau juga berwasiat untuk memberikan hadiah kepada para pejuang Badar yang masih hidup. Setiap orang mendapatkan hadiah sebanyak 400 dinar. Total pada saat itu ada 100 orang yang masih hidup, sehingga wasiat yang diberikan kepada para veteran Badar sebanyak 40.000 dinar. Jika dikonversi dengan rupiah, nilainya setara dengan 140 miliar rupiah. Abdurrahman bin Auf juga orang yang sangat gemar membebaskan budak. Dalam sebuah riwayat, setiap hari Abdurrahman bin Auf membebaskan 30 orang budak. Pada riwayat yang lain, Abdurrahman bin Auf total membebaskan sebanyak 30.000 orang jiwa. Demikian pemaparan ringkas dari perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Terima kasih untuk sahabat Ruang Belajar yang masih terus menonton video ini. Berikan komentarmu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah hidup beliau. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.